Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Khairul Ummahat, NIM 122011930006 dari kelas PAI 3A ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Yang A, yaitu berempati kepada sesama. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakini farzuquhum minhu waqulu lahum qaulam ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dengan sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan apabila kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai tali kasih. Sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang kedua mampu menempatkan diri sebagai orang lain, yang ketiga menjadi orang lain yang merasakan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Yang B yaitu menghormati dan patuh kepada orang tua. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tuamu bukan. Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jasa mereka sangat besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Apabila orang tua masih hidup, apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, memperlakukan keduanya dengan hormat dan sopan. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Yang terakhir yaitu membahagiakan keduanya. Dan apabila orang tua sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama yaitu
Jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Yang C yaitu menghormati guru. Kita diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan sikap. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara, di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.